Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak semua? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah, Bu. Hari ini kebetulan sedang berada di bulan Ramadan ya. Jadi bagi siswa yang muslim mungkin sedang melaksanakan puasa, dan Ibu harap meskipun sedang berpuasa kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian sebelum dimulai, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini langsung saja kita akan mempelajari tentang jarak pada bangun ruang. Nah, sebelumnya saya konfirmasi dahulu apakah sudah terlihat PPT-nya. Sudah, Bu. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, kemudian hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai teorema Pitagoras, kemudian syarat tegak lurus suatu garis, selanjutnya deskripsi jarak titik ke garis, kemudian yang keempat kita akan menggambar jarak dari titik ke garis. Nah, yang terakhir nanti kita akan menentukan jarak dari titik ke garis. Kemudian tentang teorema Pitagoras. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih, kalian masih ingat tentang teorema Pitagoras? Mungkin dari salah satu ada yang mau menjawab? Iya, Mas Anggoro, silahkan. Gimana, Bu? Teorema Pitagoras itu teorema tentang apa? Segitiga sepertinya. Masih ingat bunyi teoremanya? Untuk bunyinya mungkin tidak ingat ya, Bu. Cuman untuk penerapannya mungkin lebih kayak apa namanya, sisi tegak kuadrat ditambah sisi apa namanya ya, alasnya ya, alas kuadrat, terus sama dengan sisi di depan, sisi siku-sikunya begitu, Bu. Sisi siku kuadrat pakai kuadrat. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Mungkin dari yang lain ada yang mau menyampaikan, ada yang masih ingat tentang bunyi teoremanya? Teorema Pitagoras ini sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP ya? Mungkin Mbak Atalia? Oke, mungkin masih belum terlalu connect ya. Lupa bunyi teoremanya tapi ingat penerapannya. Oke, langsung saja. Nah, ini bunyi teoremanya. Jadi kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Jadi hal yang perlu kalian garis bawahi yaitu tentang segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiganya tidak siku-siku, itu teorema ini tidak berlaku begitu ya. Oke, selanjutnya di sini misal nih ada sebuah segitiga dengan sisi ABC begitu. Nah, ini di sini sudah terlihat bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, yang artinya pada segitiga ini berlaku teorema Pitagoras. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan rumus atau teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga ABC ini. Tadi udah sempat
sampaikan sama Mas Anggoro. Mungkin Mbak Aziza, apakah ada di tempat? Ya, Bu. Gimana Ada, Bu. nih rumus Pitagorasnya pada segitiga ABC ini? Iya, kalau berdasarkan pengertian yang ada di slide ini, terus segitiganya itu yang di sebelah kiri ABC, maka menurut saya rumusnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, Bu. Iya, betul sekali. Jadi ini ya rumusnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kenapa sih Bu kok kita kembali lagi ke teorema Pitagoras, padahal itu kan udah dipelajari di kelas 8 SMP yang lalu gitu. Nah, jadi teorema Pitagoras ini akan berguna buat menentukan jarak dari titik ke garis, atau teorema Pitagoras ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita ya pada hari ini. Jadi kalian tidak boleh melupakan teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang syarat dari garis tegak lurus. Nah, mungkin ada yang sudah tahu garis tegak lurus itu yang seperti apa gitu. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Nurita. Apakah ada di tempat? Oke, mungkin sedang ada kendala ya. Kalau Mbak Amel gimana? Iya, Bu. Kalau seingat saya ya, Bu, tegak lurus itu kayak membentuk sudut 90 derajat seperti itu, Bu. Oke, nah jadi kalau menurut Mbak Amel tadi, garis tegak lurus itu yang membentuk sudut 90 derajat begitu ya. Nah, betul sekali. Jadi pengertian dari garis tegak lurus itu merupakan kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku. Jadi syarat dari garis tegak lurus yang pertama yaitu berpotongan, kemudian yang kedua pada titik potongnya itu membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Misalnya di sini ada garis A. Nah, kemudian garis A ini akan dipotong oleh garis B. Nah, di sini kan sesuai dengan syaratnya ya, sudah memenuhi syarat. Jadi ada dua garis yang berpotongan, kemudian pada titik potongnya ini membentuk sudut siku-siku atau sebesar 90 derajat. Selanjutnya kita akan menuju ke deskripsi jarak titik ke garis. Sebenarnya bagaimana sih gitu ya deskripsinya jarak titik ke garis ini? Mungkin kita akan baca definisinya terlebih dahulu. Mungkin bisa bantu baca dari salah satu, ada yang mau membacakan? Mbak Hana? Iya, Bu. Bisa bantu membacakan ini deskripsinya? Boleh, Bu. Saya bacakan. Deskripsi jarak titik ke garis. Ruang garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap. Oke, kalau dari sini Mbak Hana kira-kira sudah ada gambaran belum mengenai jarak dari titik ke garis? Belum. Lalu, Bu. Oke, nah karena apa ya, kalau hanya dari definisi saja mungkin kalian kurang jelas begitu ya. Nah, kita akan
mencoba melalui GeoGebra begitu, agar lebih jelas lagi dan kalian benar-benar paham apa sih definisi dari jarak dari titik ke garis itu. Sebentar. Nah, di sini kita akan membuat sebuah titik. Maaf, sepertinya ada masalah. Oke, kita akan membuat sebuah titik di koordinat min 5,3. Di sini ada titik A, kemudian kita akan coba membuat garis yaitu garis dari titik B ke titik C, atau kita di sini menyebutnya garis F gitu ya. Nah, kita akan menentukan jarak dari titik A ke Bu, garis. mohon maaf belum pindah ke GeoGebra-nya. Oh, maaf. Sepertinya saya share ulang ya. Sebentar. Nah, oke. Terima kasih, Mas Anggoro. Ini sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Nah, dari sini kita akan membuat titik A, di mana koordinatnya itu tadi min 5,3, kemudian ada garis F, di mana garis F ini mempunyai titik B dan titik C. Titik B-nya itu koordinat min 8,1, dan titik C itu di koordinat min 2,1. Nah, di sini kita akan menentukan jarak dari A ke garis F ini. Kita akan coba membuat garis dari titik A ke garis ini. Misalnya kita buat titik D dulu, kemudian kita hubungkan antara garis A dengan titik D. Sebentar. Oke, di sini ada garis G, kemudian kita coba buat lagi garis yang lain, misalnya garis E. Nah, kita buat lagi sebuah garis dari titik A ke titik E. Kemudian yang terakhir kita akan buat titik di pertengahan dari garis F ini ya. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A ini menuju titik F. Nah, tadi itu definisinya, definisi dari jarak titik ke garis itu kan ruas garis yang tegak lurus atau terpendek. Nah, kita garis bawahi yang terpendek ya. Di sini kita akan coba lihat sama-sama garis yang mana sih gitu yang terpendek dari titik A ke garis F ini. Di sini kan kita udah membuat garis, ada 3 garis, G, H, dan I begitu. Kita akan cek jaraknya. Yang pertama garis G itu ada 2,8,
kemudian garis H ada 3,2. Nah, selanjutnya kita cek yang garis I itu sepanjang 2. Berarti kalau dari definisi tadi, yang merupakan jarak dari titik ke garis itu yang garis mana? Mungkin dari Mbak Nurita? Mbak Nurita ada di tempat? Oke, kita coba ke Mas Yifta. Iya, Bu. Kalau dari definisi tadi, yang merupakan jarak dari titik ke garis itu yang garis mana? Garis G, garis H, atau yang garis I? Yang garis I, Bu. Kenapa? Soalnya itu dia yang paling pendek dari ketiganya itu, Bu, panjangnya. Iya, betul ya Mas Yefta tadi. Jadi yang merupakan jarak dari titik ke garis itu yang garis I ini tadi, karena yang terpendek. Nah, kita kemudian akan cek sudut yang terbentuk dari garis I ini dengan atau garis AF dengan garis FC gitu ya. Kita coba cek sudutnya. Kalau berdasarkan definisi tadi, seharusnya besar sudutnya itu 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku ya. Nah, ini kan sudut luarnya itu ada 270 derajat. Kalau sudut satu lingkaran penuh, berapa Mas Anggoro? Jumlah sudut satu lingkaran penuh? Satu lingkaran penuh ya, Bu? Iya. Itu ada 360 ya, Bu? Derajat. Oke, nah ini kan kalau sudut luarnya itu kan 270. Nah, berarti kalau sudut yang dalamnya ini berapa? Berarti itu 360 dikurangi 270, Bu, 90 derajat. Ya, berarti ini sudah memenuhi definisi tadi ya, kalau ini tuh sudut siku-siku, begitu. Oke, kita akan kembali ke PPT lagi. Jadi, gimana? Oh ya, sebelum lanjut, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang deskripsi dari jarak titik ke garis? Dari Mbak Zakia, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini kita akan menggambar jarak dari titik ke garis. Langkah-langkahnya kalau menggambar jarak dari titik ke garis itu sama seperti tadi ya. Jadi kita tarik garis dari sebuah titik yang ditentukan itu menuju ke garis yang ditunjuk. Seperti tadi, jadi langkah pertama kalian harus membuat garis dulu dari titik, misalnya tadi titik A ke garis F ini. Setelah itu kita cek yang membentuk sudut 90 derajat itu yang mana gitu. Itu bisa salah satu metodenya itu dengan metode coba-coba itu tadi. Kemudian selain itu kita juga bisa menerapkan jarak dari titik ke garis ini pada sebuah bangun ruang gitu. Jadi di sini kita akan mencoba menentukan jarak dari titik ke garis. Nah, di sini ada sebuah soal latihan gitu ya. Di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah,
rusuknya itu sepanjang 12 cm. Kemudian kita disuruh menentukan jarak dari titik D ke garis BF. Dewi, ini PowerPoint-nya belum tampak. Oh iya, oke. Terima kasih. Nah, ini sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini ada sebuah kubus, yaitu kubus ABCDEFGH gitu. Kemudian rusuknya itu 12 cm. Nah, kemudian di sini kita disuruh menentukan jarak dari titik D ke garis BF. Garis BF ini garis yang ini ya, berwarna merah ini. Kemudian titik D-nya itu di sini, dan kita menarik sebuah garis dari titik D ke garis BF ini. Nah, kemudian untuk sudutnya, sudut DBF, apakah sudah pasti siku-siku atau belum? Kalau menurutnya Mbak Amel, apakah sudah siku-siku? Yang DBF itu ya, Bu? Iya. Menurut saya sudah, Bu. Oke. Nah, karena kan ini kubus ya, jadi sudah terlihat jelas begitu, apakah itu siku-siku atau tidak. Oke, di sini kita akan coba mencari berapa sih panjang dari atau jarak dari titik D ke garis BF ini. Kalau tadi kan kita sudah mengulas lagi tentang teorema Pitagoras gitu ya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan teorema Pitagoras itu untuk mencari jarak dari titik D ke garis BF ini tadi. Kan sudah ketemu tadi ya, jaraknya itu ya jarak yang ini tadi, dari titik D ke titik B. Nah, di sini kita akan melihat sebuah segitiga siku-siku, salah satunya itu segitiga DAB. Nah, jadi ini kan kubus ya, jadi kan panjang rusuknya itu sama. Berarti panjang DA itu kan sama dengan panjang AB, yaitu sebesar 12 cm. Nah, kita akan mencari jarak dari DB. Kemudian, kalian ingat lagi tentang sifat kubus. Kalau kubus itu sisinya itu kan berbentuk persegi ya, yang artinya setiap sudutnya itu memiliki besar 90 derajat. Nah, berarti sudut DAB ini sudah pasti 90 derajat. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menentukan panjang dari DB ini, DB dikalikan D sama dengan AB dikali DA. Atau DB itu akar dari AB dikalikan DA. Akar AB dikalikan DA. Tadi AB-nya berapa, Mas Yefta?
Atau Mbak Zakia tadi panjang AB berapa? 12. Nah, panjang DA? 12. Nah, berarti panjang DB itu kan akar dari 12 kali 12 ya. Atau 144. Oh, maaf, sepertinya ada yang salah. Ini tadi bukan dikali ya, tapi ditambah. Jadi 12 tambah 12 gitu ya, atau 24. Nah, di sini atau sama dengan 2 akar 12. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, teman-teman? Mbak Hana, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, nah di sini kita bisa menarik garis terlebih dahulu, garis EG. Nah, kemudian untuk menentukan jarak dari titik B ke garis EG ini, kalian harus menentukan apa ya, jarak yang terpendek, begitu ya, jangan lupa itu tadi. Nah, tapi sepertinya ini waktunya sudah mau habis, jadi kalian bisa selesaikan soal ini nanti di rumah buat latihan saja. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp ya. Nah, di sini juga sudah ada contoh soal. Nanti Ibu berikan melalui grup begitu. Ini juga bisa buat kalian latihan di rumah. Sebelum Ibu akhiri, mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin Mbak Zulfa mau menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Atau Mas Yifta? Iya, Bu. Hari ini sudah belajar apa saja kita? Ya, jadi hari ini tadi belajar mengenai di awal itu tentang teorema Pitagoras, kemudian dilanjutkan tentang bagaimana menentukan jarak antara titik ke garis, begitu, Bu. Oke, nah jadi itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jarak dari garis ke garis. Jadi kalian nanti di rumah bisa buka-buka materi dulu mengenai jarak dari ke garis, gimana cara menentukannya, syarat-syaratnya apa saja, begitu ya. Jadi pas pertemuan depan kalian sudah ada gambaran mengenai jarak dari garis ke garis. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Apabila ada kurang lebihnya pada pembelajaran hari ini, saya mohon maaf. Mungkin bisa kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kalian lancar juga untuk mata pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Tika, silakan. Tika, halo. Tes. Iya, Pak. Oke, monggo. Iya. Terima kasih atas waktunya. Pertama tadi keterampilannya bertanya, terus memberikan penjelasan sama penutup ya. Untuk yang bertanya tadi sudah memindahkan giliran. Tadi terlihat sudah bertanya misal si A belum lengkap, terus di lengkap yang satunya tidak menjawab, dipindah ke yang lainnya. Terus tadi sudah memberikan waktu berpikir, jadi memberikan pertanyaan dulu, baru menunjuk siapa yang harus menjawab. Terus tadi sudah memberikan waktu siswa untuk bertanya juga, apakah ada yang ditanyakan seperti itu. Tapi tadi sempat di awal itu waktu menanyakan bunyinya teorema Pitagoras itu pertanyaannya sempat dijawab sendiri. Nah itu alangkah baiknya kalau mungkin pertanyaannya bisa diubah sedikit kalimatnya biar nanti siswanya bisa memahami pertanyaannya seperti itu. Terus tadi saya sempat bingung juga soalnya kan tadi siswanya sempat disuruh membaca soal atau membaca definisi ya tadi itu. Itu fungsinya buat apa? Apakah itu untuk memusatkan perhatian siswa atau apa seperti itu? Untuk yang penguatannya tadi belum terlalu terlihat. Setelah siswanya menjawab juga langsung diteruskan seperti langsung diteruskan saja seperti itu. Terus untuk yang penutupnya sudah bagus menurut saya. Tadi udah ada pemantapannya yang diberi soal juga. Terus tadi siswanya juga sudah diajak untuk membuat rangkuman. Namun tadi sepertinya belum ada refleksi kayak hari ini pembelajarannya bagaimana, terus pendapat siswanya bagaimana, apakah ada yang belum dipahami atau pembelajarannya menyenangkan atau tidak, seperti itu saya. Pak, kembalikan ke Pak Toto. Ya, oke, terima kasih Vika. Berikutnya Zulfa, silakan komentar dulu Zulfa. Iya Pak, kalau tadi itu kurang lebih sama kayak Vika, cuman ada tambahan dari saya itu tadi ada pertanyaan yang kurang jelas disampaikannya gitu di awal tadi yang apa itu teorema Pitagoras, jadi kayak siswa kurang menangkap, nggak bisa menangkap, saya juga nggak bisa menangkap apa pertanyaan yang diajukan, jadi ada pertanyaan yang kurang jelas. Kemudian untuk memberikan penguatan yang verbal tadi ada satu kali menyampaikan yang verbal, memberi penguatan yang verbal. Terus udah memberikan penguatan kepada pribadi tertentu yang tadi itu, yang verbal tadi. Terus untuk yang menutup pelajaran itu sama sih Pak kayak Vika, kurang refleksi, kurang direfleksi. Sisanya udah oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Amel. Dewi, silakan untuk refleksi mungkin dari masukan temannya atau mungkin dari
apakah yang direncanakan sudah keluar semua, sehingga mungkin ada yang disampaikan, monggo Mbak Dewi. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi saya memang mungkin ada pertanyaan yang memang kurang jelas begitu di awal tadi ya mengenai tes teorema Pitagoras. Kemudian yang refleksi itu ya itu masih kurang terlewat oleh saya sendiri. Kemudian mengenai pembelajaran hari ini sebenarnya yang soal itu tadi kalau cukup waktu itu akan saya bahas langsung saat pembelajaran, tapi waktunya juga sepertinya tidak mencukupi, jadi saya gunakan sebagai latihan begitu. Kemudian sebenarnya mengenai ada satu hal lagi yaitu ke GeoGebra yang bangun ruang gitu, misalnya menggambar kubus di GeoGebra, kemudian menarik garisnya di GeoGebra begitu. Tapi kan untuk di GeoGebra itu juga membutuhkan waktu yang lama dan waktunya tadi sudah habis, jadi akhirnya ya tidak jadi saya laksanakan begitu Pak. Yang terkait dengan tadi menentukan jarak di ke garis tadi, caranya tadi sudah sesuai yang direncanakan, jarak di ke garis apa tadi PF ya, panjang. Iya sudah. Ya, sudah dicoba di rumah. Sudah dicoba. Iya Pak. Sudah dicoba. Sudah dicoba. Nah ya, saya tanya sudah dicoba. Iya sudah saya coba. Oh sudah dicoba. Ya. Oke kalau sudah dicoba. Ada lagi yang mau disampaikan, Dewi? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah cukup. Ya. Oke ya. Mungkin kalau kita tadi mungkin mengamati beberapa dari awal ya, dari awal ini kan keterampilannya memang bertanya, memberikan penguatan, kemudian menutup. Nah, mungkin tadi di awal sudah muncul ya, sudah muncul. Pertama dari suara sebenarnya, kalau suaranya bisa didengar, jadi suara Dewi powernya ada di situ. Selain didengar, intonasi sebenarnya kan artinya kecepatannya ya cukuplah bisa didengarkan dengan baik. Cuma mungkin tadi ada beberapa, tadi mungkin ini ya, pertama merumuskan pertanyaan, ya merumuskan pertanyaan. Memang sudah membuat pertanyaan, tapi mungkin rumusan itu tidak direncanakan dengan baik sebenarnya itu. Jadi tadi mungkin kan pertama bertanya pada Anggoro, misalkan apa bunyi teorema Pitagoras. Kemudian Anggoro menjawab kalau bunyinya lupa, tapi kalau penerapannya tahu. Ya, sehingga tadi mungkin ketika menjawab, kemudian ya seperti yang dikatakan tadi si Zulfa, mungkin muncul penguatan bagus. Cuma mungkin barangkali kan penguatan di situ perlu mungkin kan sudah sesuai dengan yang dimaui guru atau belum. Nah, kalau belum berarti kan di situ sebenarnya bagusnya sih ada pertanyaan pembantu. Atau misalkan gini ya, kan kalau misalkan anak-anak, kalau tadi teorema Pitagoras itu terkait pada segitiga siku-siku atau bukan ya? Ya, terus nanti kan baru ada pemancing ya, seperti yang disampaikan juga itu kalau misalkan bisa itu memang ada paling enggak itu kan tahapan memberikan petunjuk, petunjuk bukan ini, atau mungkin menyederhanakan pertanyaan. Jadi keterampilan bertanya kan mungkin bentuknya seperti itu. Nah, ini tadi tidak langsung dijawab ya. Jadi mungkin barangkali orientasinya ini. Kemudian pada saat tadi mungkin sebenarnya sudah menggunakan alat bantu bagus ya, GeoGebra. Tapi orientasinya mungkin yang dibangun itu kan sebenarnya kan membangun pertanyaan.
Oke, anak-anak gambari, amati apa yang saya lakukan dulu. Nah, tapi yang dimunculkan itu kalau bisa pertanyaan. Oke ya, ini ada gambar yang kita buatkan, ini bisa dilihat dari sisi sini. Nah, sekarang misalkan saya mau bertanya, apakah misalkan garis ini tegak lurus dengan garis ini? Nah, coba pikirkan sebentar. Nah, itu kan berarti kan media itu bukan untuk menjelaskan dulu, tetapi di situ orientasinya kan memang mungkin membantu membuat pertanyaan. Nah, kemudian kalau misalkan Vika menjawab, oke, itu pendapatnya Vika. Apakah menurut Anggoro sudah sama dengan pendapatnya Vika? Nah, berarti kan artinya kan mungkin biar temennya ini. Atau memang kalau guru sudah bisa memberikan satu balikan, oke, alasannya apa Anggoro? Nah, misalkan ketika oke, jawaban Anggoro bagus, tapi alasannya sepertinya nggak lengkap ya. Nah, oke, mungkin Hana bisa membantu. Nah, itu kan berarti ada suatu orientasi untuk membawa pemindahan giliran atau penyebaran itu muncul gitu ya. Jadi penyebaran itu muncul. Kemudian kalau tadi mungkin lebih enak ketika tadi misalkan menggambar itu, kemudian ini yang berjenjang belum muncul, kemudian sebenarnya mendorong untuk ini ya, siswa untuk bisa terjadinya interaksi. Ya, terjadi interaksi itu kan artinya tadi ya, karena misalkan kita saling berbagi, kemudian saling memberikan tambahan masukan, itu mungkin jadi enak di situ. Sehingga antara pertanyaan sama penguatan itu jadi saling terkait. Lebih enak sebenarnya ini keterampilan ini. Jadi ketika apa ya, ingin memberikan penguatan itu jadi muncul. Ya, jadi ketika yang kita lihatkan itu kan verbal, oke, bagus. Kemudian dengan muka atau mimik dengan ceria, ya, atau dengan gerakan badan, oke, lihat tangan saya ini, bagus ya. Nah, itu kan berarti ada bentuk yang mungkin barangkali itu. Kalau ini mendekati kan nggak bisa karena online. Kemudian memberi penguatan beberapa benda mungkin nggak perlu, nggak apa-apa. Sekelompok, lah mungkin barangkali apakah punya skenario, oke, amati gambar ini dibaca bersama-sama dalam kelompok Anda, silahkan komentar. Nah, itu mungkin enak, jadi orientasinya di situ. Itu, nah kemudian ketika penutup, itu memang kurang ya, kurang untuk mengajak ini. Pertama sebenarnya kan mengajak siswa untuk menyimpulkan. Nah, ketika menyimpulkan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau enggak. Jadi artinya kan memang walaupun mungkin tidak membuka keterampilannya itu, tapi mungkin tujuan pembelajaran hari ini apa itu sebagai gautan atau kaitan untuk menutup. Anak-anak, simpulannya apa hari ini yang kita bicarakan? Nah, itu berarti kan nanti lengkap dan tidaknya itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, itu berarti kan merencanakannya seperti itu. Kemudian refleksi. Artinya di situ kan kalau memang secara tadi mungkin belum, ya artinya oke anak-anak pembelajaran hari ini bagaimana? Kemudian tindak lanjut sudah ya, tapi yang refleksi itu belum. Artinya apakah secara terkait dengan kegiatan atau mungkin terkait dengan pemahaman anak. Nah, itu mungkin perlu dimunculkan. Nah, sebenarnya gini, dari satu RPP dan PPT-nya harusnya dikumpulkan sama, sehingga saya bisa melihat rencana. Ini kan RPP kan nggak ada isinya, keterampilannya apa, rencana muncul apa, nggak ada. Nah, satu hal yang sebenarnya tadi agak mengganggu itu kalau ini artinya ketika kita dihadapkan satu bentuk ya Mbak ya, satu bentuk ini ya, misalkan tadi kan gambarnya ini novel ya. Jadi kan kalau ini diberi garis ini sebuah kubus dengan panjang rusuknya 12
kalau tadi kan jaraknya Anda mengatakan jaraknya ini, BD. Kalau ini 12, ini 12, ini 12, ini 12, panjang BD berapa? Panjang BD berapa? Dewi? 12 akar 2. Ya, tadi kamu ketemu berapa? Oh iya Pak, jadi Nah. 2 akar 12. Nah, jadi tolong sebenarnya kan gini, kita bagus membuka, nanti bagus menutup, tapi kalau konsepnya salah itu jadi hilang semuanya, gitu ya, jadi hilang. Karena artinya ketika kita mau bertanya, memberikan penguatan itu kan konsepnya harus benar. Tadi sudah bicara Pitagoras, rumusnya sudah. Nah, toh, tapi kok menjadikan anak-anak kalau DB kali DB sama dengan AB kali AD ya? Dari mana ya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Nah, Pitagorasnya tadi kemana? Gitu loh. Ya. Sehingga ini, jadi artinya kalau apapun ini, kalau ininya hilang, jadi hilang semua konsepnya. Karena kan kita mengajarkan matematik. Gitu ya. Kan kita orang matematik, maka konsepnya harus benar dulu. Kalau salah, yang lainnya jadi nggak ada artinya seolah-olah gitu. Ya, gitu ya. Jadi tolong nanti untuk materi itu dipelajari dengan baik, jangan sampai salah. Jadi penguasaan materi. Kemudian yang kedua, kalau menekankan keterampilan maka skenario itu dibuat. Ya, sebentar, waktunya habis.